Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah memutuskan pergi bersama dengan Edora, Jungwoo memutuskan untuk pergi ke wilayah timur terlebih dulu, tapi tampaknya Void Dragon sudah dikalahkan. Sisa kekuatan Void Dragon menanyakan apakah dia datang kemari karena ingin mengetahui apa yang sudah terjadi di sini. Jungwoo rasa sudah terlambat untuk membantunya, tapi Jungwoo ingin memberikan penawaran padanya. Void Dragon tentunya tertawa sembari mengatakan kekuatannya ini bukanlah untuk membalaskan dendam, tapi nyalinya itu boleh juga. Void Dragon mengatakan orang sialan itu memaksanya untuk bangun, bahkan dia mengambil Naiden dan juga jantungnya. Meskipun ini tidak seperti kepribadiannya, tapi terserah saja dia mau melakukan apa. Void Dragon mengatakan ada perbedaan yang sangat besar antara dia dengan orang itu, jadi dirinya akan membantunya untuk menguranginya, jadi terimalah kekuatannya ini. Seketika itu, misi tersembunyi dari Void Dragon telah muncul, di mana Jungwoo harus menghukum musuhnya sampai Void Dragon merasa puas. Jungwoo tentunya menerima misi tersebut, dan Void Dragon mengatakan kalau begitu kontraknya sudah dibuat. Seketika itu, Jungwoo mendapatkan sebagian kekuatan atau blessing dari Void Dragon dan memperoleh gelar sebagai Void Dragon Kontraktor. Setelah bertemu dengan Void Dragon, Jungwoo pergi ke wilayah utara, tapi sayangnya Abyss Turtle sudah dikalahkan terlebih dulu oleh Gomusin. Abyss Turtle mengatakan jika dia sudah terlambat satu langkah, tapi apakah dia masih mau menerima blessing dari mereka? Jungwoo tentunya menerima blessing tersebut, dan itu tentunya membuat misi Jungwoo bertambah, di mana dia harus menemukan penerus wilayah utara. Abyss Turtle mengatakan karena mereka berdua memiliki kehidupan yang sama, ini seperti hidup untuk kedua kalinya, jadi tidak ada penyesalan meski mereka sudah mati. Akan tetapi, Abyss Turtle merasa sepertinya dirinya malah merasa ada sedikit penyesalan sebelum dirinya mati. Abyss Turtle mengatakan kalau begitu mereka akan menyerahkan sisanya padanya dan mereka akan mengawasinya di Sungai Sting. Jungwoo tentunya mendapatkan gelar sebagai perwakilan Abyss Turtle dan mendapatkan skill Blue Spirit Blessing temporary. Jungwoo kemudian mengatakan sekarang tinggal menuju wilayah barat karena hanya ada satu Shinsu yang seharusnya masih selamat. Akan tetapi ketika mendatangi wilayah barat, Jungwoo dan Edora merasa sangat kecewa karena itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Edora menanyakan apa yang harus mereka lakukan, karena meskipun Saber Tiger masih selamat, tapi dia itu orangnya keras kepala. Waktu itu, Saber Tiger menolak untuk meninggalkan wilayahnya dan menyuruh agar Jungwoo dan Edora segera pergi dari sini. Terlebih lagi, dia sampai meminta bayi poni yang berada di pundaknya itu agar dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Edora tentunya kesal dengan Shinsu yang satu itu, dan Jungwoo mengatakan harga dirinya itu akan membahayakan dirinya sendiri. Edora kemudian mengusulkan agar mereka pergi dari tempat ini terlebih dulu, karena setidaknya mereka sudah melakukan tugas mereka untuk menolong para Shinsu, tapi dia menolaknya. Jungwoo mengatakan sepertinya pendapatnya itu benar, dan Edora mengatakan kalau begitu mari kita kembali bersama. Akan tetapi, Jungwoo menolak untuk kembali dan membantu Azure Sword karena dirinya akan pergi menuju Red Dragon. Namun bersamaan dengan itu, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi, dan Edora mengatakan sepertinya pertarungannya sudah dimulai. Jungwoo mengatakan pada Tweety agar dia memperhatikan orang itu, karena dialah yang akan mereka tangkap di masa depan. Jungwoo kemudian menggunakan Vision Shard untuk melihat pertarungan antara Gomusin dengan Saber Tiger. Melihat pedang yang berada di sekitar Saber Tiger, Jungwoo tentunya berpikir apakah 9 pedang itu yang dikumpulkan Gomusin saat berjalan di sekitar lantai. Terlebih lagi, Gomusin hanya bermain-main dengan Saber Tiger, dan jika kekuatannya memang segila ini, mungkin dia memiliki artefak sihir atau pernah menyentuh ilmu hitam. Hanya dalam beberapa menit saja, Saber Tiger dikalahkan oleh Gomusin yang tidak menunjukkan keseriusannya dalam bertarung. Karena Gomusin sudah mengalahkan Saber Tiger, sepertinya dirinya harus segera datang ke sana. Ketika sampai, Jungwoo rasa jika Gomusin tidak berniat untuk berlama-lama di sini, dan sepertinya dia hanya ingin memusnahkan keempat makhluk legendaris. Sisa kekuatan Saber kemudian menanyakan apakah dia datang kemari untuk menertawakannya, dan Jungwoo mengatakan mungkin saja.
Saber Tiger mengatakan dirinya tidak akan melakukan sesuatu seperti ketika orang bodoh itu karena tidak ada warisan yang bisa ditinggalkan kepada para manusia. Jungwoo tentunya mengatakan memangnya siapa yang bilang dirinya kemari untuk meminta warisan kalau dirinya bisa merebutnya langsung darinya. Jungwoo kemudian menggunakan Bathory Vampiric untuk menyerap kekuatan Saber Tiger dan Saber Tiger menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Saber Tiger menyuruh agar dia segera melepaskannya, tapi sayangnya Jungwoo tidak berniat untuk menghentikan penyerapannya. Pada akhirnya, Saber Tiger yang keras kepala berhasil diserap oleh Jungwoo dan dia mendapatkan sebuah kristal yang terbuat dari Saber Tiger. Jungwoo kemudian menyuruh agar Tweety segera memakan orb ini dan seketika itu Tweety mengalami evolusi berkat memakan kekuatan Saber Tiger. Bentuk tubuh Tweety sekarang menjadi cukup besar dengan tubuhnya yang sekarang diselimuti dengan api biru yang tidak lain adalah aura dari Saber Tiger. Namun karena pengaruh energi hitam dari Bathory Vampiric, Tweety memiliki beberapa kecenderungan bersifat jahat. Bersamaan dengan itu juga, sistem mengatakan jika Jungwoo telah berhasil menetaskan Hwanshu-nya. Jungwoo rasa jika sistem menganggap telur yang dirinya selamatkan itu sebagai Hwanshu-nya. Tweety mengatakan terima kasih dan Jungwoo mengatakan apakah dia sudah bisa berbicara lancar, tapi seharusnya dia tidak perlu berterima kasih padanya. Setelah urusannya dengan para Shinsu selesai, Jungwoo kembali ke Kuram bersama dengan Eudora. Eudora berpikir jika bayi poni yang kecil ini sudah memiliki energi yang sangat kuat, bahkan dia mungkin bisa memburu Hwanshu lainnya dengan mudah. Jungwoo kemudian mengatakan pada Eudora jika dirinya berterima kasih karena dia telah menemaninya sejauh ini. Jungwoo mengatakan mereka mungkin akan berpisah mulai dari sini dan Eudora menanyakan kenapa. Jungwoo mengatakan di masa depan nanti mungkin saja dirinya akan berhadapan dengan suku Danduk Satu, jadi dirinya tidak ingin melibatkannya dengan urusan ini. Eudora tentunya merasa kecewa sembari menanyakan kenapa orang Bonnie tidak pernah menanyakan alasan kenapa dirinya ingin membantunya. Akan tetapi, suasana tidak enakan antara Jungwoo dan Eudora malah dipecahkan oleh Tweety yang secara gamblang menanyakan apakah mereka akan kawin. Tentu saja, suasana yang tidak enakan itu malah menjadi canggung karena Tweety malah membicarakan soal itu. Jungwoo menanyakan dari mana dia belajar mengatakan itu dan Tweety mengatakan ibunya bilang jika dirinya akan kawin jika sudah menemukan pasangan yang cocok. Jungwoo tentunya tidak habis pikir dengan Phoenix yang mengajari anaknya soal pernikahan sejak usia dini. Jungwoo rasa jika dirinya harus berpamitan dengan gurunya sebelum dirinya pergi sekaligus membawa Eudora kembali ke klannya. Namun ketika masuk, tampaknya Azure Sword sedang memberikan hormat pada salah satu pemimpin tinggi mereka. Jungwoo menanyakan apakah Azure Sword memutuskan untuk berdamai dengan mereka hari ini dan Eudora mengatakan jika dia adalah pamannya. Jungwoo berpikir jika Chang Musin atau Flang adalah musuh yang paling sulit untuk dihadapi di dalam klan Azure Sword karena dia memiliki fisik yang unik dan juga tombak kokohnya. Flang tentunya melihat ke arah pria bertopeng yang sedang bersama dengan keponakannya, tapi dia tidak menyapa Eudora sama sekali. Akan tetapi ketika menjauh dari mereka, Flang mengatakan sepertinya kakaknya membawa sesuatu yang menarik lagi. Ketika bertemu dengan Raja Bela Diri, Nayu menanyakan apakah dia menemukan sesuatu yang enak lagi dan Jungwoo rasa jika gurunya sangat peka. Nayu menanyakan kenapa cara duduknya seperti orang yang mau mati dan Jungwoo mengatakan dirinya datang kemari untuk meminta maaf. Nayu menanyakan memangnya meminta maaf untuk apa dan Jungwoo mengatakan jika dirinya meminta izin untuk keluar dari suku Danduk Satu. Nayu yang kesal tentunya menanyakan apakah dia berencana untuk mundur setelah dia mendapatkan semua yang dia butuhkan dan dia membenci sesuatu yang berbahaya seperti peperangan. Jungwoo mengatakan bukan karena itu dan Nayu mengatakan kalau begitu berikan alasan yang masuk akal padanya. Jungwoo rasa jika tidak ada gunanya menyembunyikan ini padanya karena dia pasti akan segera mengetahuinya. Jungwoo mengatakan jika dirinya ada masalah dengan Azure Sword dan Nayu mengatakan apakah mereka melakukan kecelakaan aneh lagi dengannya. Nayu mengatakan dirinya ingin memperjelas satu hal, jadi sebaiknya dia mendengarkannya baik-baik sembari melemparkan cerutunya. Nayu mengatakan apakah dia mengetahui hubungan antara guru dan murid seperti apa dan Jungwoo menanyakan memangnya apa. Nayu mengatakan meskipun hubungan mereka belum lama, tetapi dirinya mengajarinya dengan sekuat tenaga seperti anaknya sendiri dan semua itu sangatlah tulus.
Nayu mengatakan jika dia memiliki masalah, seharusnya dia segera melaporkannya padanya, karena setidaknya dirinya masih tahu apa yang sedang dialami olehnya. Nayu mengatakan hubungan antara orang tua dan anak adalah ketetapan dari surga, tapi hubungan antara guru dan murid adalah hubungan yang dibuat manusia untuk diri mereka sendiri. Nayu mengatakan hubungan antara guru dan murid memiliki sebuah garis yang dia tentukan, tapi bagaimana selama ini dia menganggapnya? Jungwoo berpikir jika gurunya seringkali bercanda, mengajarinya sesuatu, dan selalu memberitahunya tentang kekhawatirannya. Namun karena dirinya selalu waspada dan curiga, dirinya seperti membuat batasan dan tidak pernah membuka pikirannya karena kematian adiknya. Jungwoo kemudian mengatakan, entah seberapa jauh dirinya akan pergi, dirinya akan selalu menganggapnya sebagai gurunya. Nayu tentunya bercanda dengan mengatakan, apakah itu berarti dia selama ini tidak menganggapnya sebagai guru? Nayu mengatakan dirinya akan menyimpan telurnya sampai dia kembali, jadi dia boleh mengambil buku ini dan pergi kemudian. Jungwoo tentunya berpikir, apakah gurunya masih memberikannya lanjutan dari 8 tinju ekstrimnya? Jungwoo tentunya sangat berterima kasih pada gurunya, dan Nayu mengatakan lain kali dirinya akan meledakkan kepalanya terlebih dulu jika sampai dia bersikap seperti sebelumnya. Ketika Jungwoo selesai berpamitan dengan Nayu, tampaknya Eudora dan Pandey menjaga Jungwoo karena ingin mengikutinya. Pandey menanyakan apakah dia mau meninggalkan saudaranya ini, dan Eudora mengatakan jika dirinya ingin ikut bersama dengannya. Jungwoo mengatakan jika mereka mungkin akan menghadapi sukunya sendiri sebagai musuh, dan Eudora mengatakan dirinya sudah tahu itu. Pandey mengatakan dirinya selalu ingin muntah ketika melihat wajah para bajingan Azursword, jadi dirinya memiliki alasan yang bagus untuk pergi dari sini. Jungwoo yang tidak bisa menghentikan mereka berdua tentunya mengatakan lakukan saja yang mereka suka. Akan tetapi dalam hatinya, Jungwoo merasa jika dirinya sudah bertemu dengan seorang guru yang sangat baik dan juga kedua saudara yang sangat baik juga. Penjelasan situasi saat ini berpusat pada Vegas, di mana itu adalah wilayah Red Dragon yang bersiap untuk memperluas wilayah mereka, dan Azursword ingin melanjutkan serangan terhadap mereka. Azursword memang diunggulkan karena penyerangan terhadap Kuram, tapi saat sampai di Vegas, serangannya mulai melemah dan Jungwoo menanyakan alasannya kenapa. Eudora mengatakan itu karena adanya Bahal yang ditugaskan di lantai 11, jadi saat ini Azursword mulai waspada terhadap mereka. Jungwoo rasa jika Red Dragon pasti akan mencoba untuk mengambil harga diri mereka, dan jika Red Dragon tahu jika di sana ada Go Musin, Chang Musin, dan juga Raja Bela Diri, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Jungwoo rasa jika alangkah baiknya jika Leonte juga datang kemari, agar dirinya sekalian bisa membalaskan dendamnya. Pandey menanyakan bagaimana rencananya untuk bergabung dengan mereka, dan Jungwoo mengatakan mungkin ini akan lebih berbahaya jika mereka berdua ikut dengannya. Eudora mengatakan mereka bebas mau pergi kemana saja, jadi Orabone tidak perlu mengkhawatirkan soal itu, dan Jungwoo menanyakan apakah dia yakin. Eudora mengatakan mereka berpikir mereka tidak saling melawan dengan sekuat tenaga, maka mereka akan merasa terhina. Pandey mengatakan mereka tidak akan berani bermacam-macam dengannya, karena faktanya sudah banyak yang mengetahui jika mereka adalah anak Raja Bela Diri. Pandey menanyakan kalau begitu apa rencananya, dan Jungwoo mengatakan tidak ada rencana apapun, karena sebenarnya Bahal menginginkan dirinya untuk bergabung dengan Red Dragon. Jungwoo berpikir jika mereka tidak akan mungkin mau meninggalkan dirinya yang sudah mengalahkan seorang semi-ranker sendirian. Selain itu, ada banyak hal yang telah dirinya persiapkan untuk semua ini, jadi seharusnya semuanya akan berjalan dengan lancar. Beberapa saat kemudian, Bahal menyambut Chen karena dirinya sudah cukup lama mengharapkan kedatangannya. Jungwoo berpikir jika Bahal juga melakukan hal yang sama seperti ini pada adiknya, tapi dirinya sekarang harus menahannya. Jungwoo meminta maaf karena terlambat, padahal dirinya ingin segera datang kemari secepat mungkin, dan Bahal mengatakan tidak masalah, yang penting mereka sudah satu tujuan. Anggota Red Dragon tentunya menanyakan apakah orang itu adalah seorang rookie yang dijuluki sebagai penimbun, dan apakah dia memiliki hubungan dengan panglima tertinggi. Jungwoo rasa jika Bahal menggunakan dirinya untuk memperkuat posisinya di dalam Red Dragon. Bahal menanyakan apakah tidak masalah jika anak sang Raja Bela Diri datang ke markas musuh mereka, tapi Pandey mengatakan dirinya tidak pernah mendengarkan perkataan ayahnya. Bahal mengatakan kalau begitu selamat datang di markas mereka, jadi sebaiknya mereka segera masuk kemari.
Beberapa saat kemudian, Bahal memperkenalkan Ruki yang paling terkenal di dalam menara dan juga anak-anak dari Raja Bela Diri. Bahal mengatakan bagi mereka yang tertarik dengan berita di lantai bawah, pasti mereka tidak akan asing dengan reputasi mereka bertiga. Jungwoo berpikir jika mereka yang berasal dari Ardia akan dicap sebagai seorang pengkhianat dan tidak akan disambut dengan baik, tapi sepertinya Bahal menerima perhatian yang cukup baik. 81 mata berasal dari sebuah legenda yang mengatakan bahwa seekor naga memiliki bulan mata majemuk dalam satu pupil dan 81 ranger tingkat tinggi berpusat di sekitar Summer Queen. Namun di saat memperhatikan beberapa wajah yang terasa cukup familiar, Jungwoo secara tidak sengaja menemukan seseorang yang mencoba menyembunyikan auranya. Bahal mengatakan sepertinya semua orang tidak terlalu tertarik dengan mereka, jadi dirinya akan langsung masuk ke topik utamanya. Bahal memberitahu jika dirinya baru saja mendapatkan peta mengenai tata letak struktur militer Azure Sword. Kapten pasukan serigala yaitu Rahul tentunya menanyakan apakah dia serius dan Bahal mengatakan dia boleh memeriksanya. Ketika memeriksa peta tersebut, Rahul tentunya sangat terkejut karena beberapa lokasinya mirip seperti pemantauan timnya. Rahul menanyakan dari mana dia mendapatkannya dan Bahal mengatakan tentu saja dari teman baru mereka. Rahul mengatakan mungkin mereka mencoba untuk menjebak mereka dengan ini dan Bahal mengatakan kalau begitu dia bisa memeriksa lokasinya terlebih dulu. Bahal mengatakan jika peta ini benaran asli, maka itu berarti mereka telah memberikan bantuan yang sangat besar dalam peperangan kali ini. Bahal mengatakan dirinya ingin memberikan mereka posisi dan imbalan yang dapat untuk teman barunya ini, jadi bagaimana menurut mereka? Karena tidak ada yang menyatakan keberatan, maka dirinya akan menganggap jika mereka semua sudah setuju. Bahal kemudian memberikan Chen kursi pemimpin dari tim unit asing kedua yang saat ini sedang kosong agar dia mengurusnya. Jungwoo rasa ini tidaklah buruk karena unit asing adalah unit berskala besar hingga 3.000 orang dari tentara bayaran Red Dragon. Entah nantinya dirinya bisa menangkap Leonte, Gomusin, atau mungkin Bahal, dirinya akan mengambil semua kesempatan yang ada. Beberapa saat kemudian, seseorang mengatakan jika pemimpin unit 2 sudah dipilih dan juga 2 orang dari suku Tanduk 1 juga akan menjadi anggota baru. Kapten Amber, salah satu pemimpin cabang Red Dragon mengatakan kalau begitu sebaiknya mereka sambut anggota dan juga pemimpin baru mereka. Namun ketika pergi, Amber mengatakan dirinya tidak percaya pada mereka, jadi jangan melakukan apapun yang menonjol. Orang-orang itu tentunya menanyakan bukankah dia adalah si penimbun yang sangat terkenal itu, dan 2 anggota baru itu berasal dari musuh mereka. Pandey mengatakan sepertinya Hyungnim sudah sangat populer ketika mereka tidak bersama dengannya. Namun sepertinya unit 2 asing yang tidak terima dipimpin oleh seorang pemula mengatakan sepertinya mereka harus berbicara dengan kapten baru mereka.